حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa bil qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita lanjutkan kembali mutalaah hadis kita yang termuat dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi. Dan hari ini kita sudah masuk pada hadis nomor 27 ya. Hadis nomor 27. Saya akan bacakan hadisnya jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nasu. Rawahu Muslim. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithmi qultu na'am qala istafti qalbak. Qala istafti qalbak. Al-birru ma tama'annat ilaihi an-nafsu wa tama'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas aw aftauka. Qala Syekh rahimahullah ta'ala hadithun hasan ra'aynahu fi musnadain al-imamain Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Hadis yang pertama artinya jemaah sekalian dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq. Al-birru itu adalah husnul khuluq, kebaikan akhlak. Wal ithmu, sedangkan dosa itu adalah ma haka fi nafsika, apapun itu atau apa-apa yang kemudian mengganjal di dalam diri kita atau dalam dirimu. Kita artikan secara tekstual dulu jemaah sekalian. Wa karihta an yattali alaihin nas, dan kamu tidak ingin manusia mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang kedua, dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, dia berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bertanya kepadaku, kamu datang bertanya tentang kebaikan dan dosa, bukan? Aku menjawab, iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, mintalah fatwa atau istafti qalbak, itu artinya tanyakan kepada hatimu. Al-birru, bahwa kebaikan itu adalah matama'annat ilaihin nafs, apapun yang jiwamu itu tenang kepadanya, wa tama'anna ilaihil qalb, dan begitu juga apapun yang bikin hatimu tentram kepadanya. Wal ithmu, sedangkan dosa itu adalah ma haka fi nafsi, apa-apa yang kemudian mengganjal di dalam diri, wa taraddada fi sadri, dan apa-apa yang kemudian ragu dalam dada, wa in aftakan nas wa aftauka, bahkan sampai kemudian ada orang datang kepadamu untuk memberikan jawaban dan fatwa kepadamu. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas hadis ini. Ini hadis berbicara tentang kebaikan atau kebajikan ya. Kebajikan dan keburukan, pahala dan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jemaah sekalian
jawami'ul kalim. Beliau itu kalau berbicara, kalau bersabda, kalau memberikan taujih kepada para sahabat itu bahasanya suka dikutip. Ini adalah salah satu bentuk mukjizat Rasulullah SAW. Itu gaya bicara beliau adalah jawami'ul kalim. Apa tuh jawami'ul kalim? Kalau beliau berbicara, sedikit yang beliau kutip, tapi mengandung makna yang luas. Contoh ini saja. Beliau kemudian memberikan tolak ukur, barometer, bagaimana dosa dan pahala itu secara definitif. Simple. Diukur dari apa? Yang pertama, albirru itu adalah, kebaikan itu adalah apa kebaikan itu jemaah sekalian? Gak semua yang kita lakukan itu baik kok. Ada yang kemudian mendefinisikan kebaikan itu adalah apa yang saya suka kerjakan. Bahkan sampai kemudian kita mau kembali ke sejarah tarawih. Historisnya tarawih itu apa jemaah sekalian? Apa historisnya tarawih, sholat tarawih yang panjenengan yang kita semua lakukan tiap malam itu? Apa itu? Bid'ah awalnya. Karena itu tuh ceritanya Umar. Sampai kemudian memanggil siapa? Ka'ab, sahabat Rasulullah SAW, untuk menjadi imam. Ini hal yang rancu awalnya. Orang kemudian bikin soft di pojok sana, pojok kiri, kanan, depan, belakang. Awalnya begitu jemaah sekalian. Karena Rasulullah SAW kemudian mencontohkan di awal-awal malamnya saja. Tidak kemudian diteruskan berturut-turut untuk menjadi sholat tarawih itu. Baru kemudian dibikin, disiasati gimana kemudian Umar ini melihat jamaah yang berpecah belah itu dipersatukan. Baik enggak? Baik tentu jemaah sekalian. Maka tidaklah saya temukan bid'ah yang baik itu kecuali ini, kata Umar. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Bid'ah hasanah namanya. Tapi beda jemaah sekalian. Al-birru huwa ismun jami'un yaf'alil khair atau likulli af'alil khair. Jadi segala sesuatu apapun itu namanya, istilahnya, kalau dia kemudian mencangkup perbuatan yang punya konotasi baik, itu albirru. Sampai kemudian kita sekarang coba korelasikan dengan hukum-hukum sosial orang tua. Makanya ada namanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Cuma Rasulullah SAW kemudian ngasih definisi yang lebih rinci, tapi mengandung makna yang luas. Albirru huwa husnul khuluq, baiknya akhlak, kebaikan akhlak. Karena ini pondasinya jemaah sekalian. Segala sesuatu apapun yang kemudian menjadi aspek kebaikan-kebaikan di dunia ini, itu landasan awalnya adalah akhlak. Nanti kemudian ada perincian-perinciannya lagi. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasulullah SAW, akhlak kepada agama, akhlak kepada diri sendiri, bahkan sampai kemudian akhlak kepada hal-hal yang sifatnya di luar kendali kita, hewan, binatang, ada. Kemudian kita punya akhlak kepada mereka itu semua. Itu adalah definisi dari albirru. Kemudian definisi yang kedua tentang dosa. Ini dosa aja mas sekalian. Wal ifmu, sedangkan dosa itu adalah maha kafi nafsika, apa-apa yang kemudian bikin sesuatu itu mengganjal dalam dirimu, wa karihta ayyatali alaihi nas, dan engkau tuh tidak suka kalau manusia atau orang lain itu melihat potret itu. Itu adalah definisi dosa menurut Rasulullah SAW. Kita coba korelasikan dengan hadis yang kedua tadi. Dari Wabisah bin Ma'bad, beliau dari sahabat Sa'ad ya, Bani Sa'ad. Jadi beliau ini kemudian mendatangi Rasulullah SAW bersama 10 pemimpin kabilah. 10 pemimpin kabilah datang menemui Rasulullah SAW. Ketika kemudian berdiplomat dengan Rasulullah SAW, Islam semua jemaah sekalian. Itu pengaruhnya Rasulullah SAW. Itu siapa coba yang gak ingin ketemu Rasulullah SAW? Semoga kita semua jemaah sekalian nanti berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jita tas'alu 'anil birri wal ithmi, kata Rasulullah SAW kepada siapa? Wabisah bin Ma'bad ini. Kamu datang menemui saya
untuk kemudian menanyakan tentang kebaikan dan keburukan, bukan? Kata Rasulullah. Luar biasa aja mas kalian. Ini Rasulullah, salah satu bentuk mujizat Rasulullah SAW dalam mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Ini belum terjadi. Belum disampaikan unek-uneknya si sahabat ini jemaah sekalian. Tapi Rasulullah SAW kemudian tahu, kamu datang ke sini cuma buat nanya dosa dan kebaikan, bukan? Gitu. Sahabat ini kemudian mengatakan, qultu na'am, iya ya Rasul. Gitu. Apa kemudian kata Rasulullah SAW? Qal istafti qalbak. Tanya hatimu. Tanya apa? Hatimu. Biar apa? Biar kita kemudian punya jawaban apa definisi baik dan apa definisi buruk. Simpel aja mas kalian. Asli simpel ini. Jadi yang bisa mengatur segala sesuatu perbuatan, ya, baik buruknya itu kita sebenarnya. Hati kita yang berbicara di situ. Yang pertama, albirru maqma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan itu adalah apa-apa yang kemudian bikin tenang nafas itu, jiwa itu. Wa tama'anna ilaihil qalbu, dan bikin tenteram juga yang namanya hati itu jemaah sekalian kalau dilakukan. Enggak ada orang kemudian habis sholat emosian jemaah sekalian. Enggak ada orang kemudian habis sholat toksik. Enggak ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar. Baru kemudian lanjut sama zikir-zikir yang lain. Tenang jemaah sekalian. Maqma'annat ilaihin nafs. Apa-apa yang kemudian bikin tenang itu jiwa. Pertanyaannya, sholat baik enggak? Baik. Tenang enggak? Tenang. Wa tama'anna ilaihil qalb. Kita kemudian enggak cuma sholat, zikir, istighfar, berdoa. Wa tama'anna ilaihil qalb. Dan kemudian bikin hati itu menjadi tenang. Baik enggak? Baik. Sekarang pertanyaan yang kedua. Wal ithmu, sedangkan dosa itu adalah mahaka fi nafsi, apa-apa yang kemudian bikin napas jiwa itu tergoyah jemaah sekalian. Ganjel. Wa taraddada fi sadri, dan ragu di dalam apa? Dalam dada. Wa in aftaka nas wa aftauka. Dan kemudian bahkan kalau ada orang datang memberimu fatwa, ini tidak akan menyelisihi apa namanya definisi dosa menurut Rasulullah SAW. Apa maksudnya jemaah sekalian? Sekarang bulan puasa jemaah sekalian. Coba tanyakan kepada orang-orang yang mokel itu. Coba tanyakan kepada orang-orang yang mokel. Apa? Yang batal puasanya itu. Yang di warung-warung tuh banyak tuh. Mohon maaf jemaah sekalian. Tanyakan aja kepada mereka itu. Kira-kira ada terbesit dalam hatinya enggak rasa ketidaknyamanan itu, rasa apa tadi itu, was-was itu, rasa tergoyahkan? Saya jamin jemaah sekalian pasti ada, pasti ada. Hati kecilnya berbicara ini itu enggak enak. Di tengah keramaian orang berpuasa dia ngapain? Buka puasa. Ini kita berbicara konteks hari ini ya, karena bulan Ramadan. Atau hal-hal yang kemudian secara tidak langsung dinormalisasikan. Mohon maaf, ada orang kemudian, ini para perempuan ini yang nggak pakai jilbab, karena keseringan kita nggak melihat sesuatu itu tampak seperti fisiknya. Artinya setiap hari kita cuma melihat orang nggak berjilbab, orang nggak berjilbab. Akhirnya kita seolah-olah seperti apa? Menormalisasikan. Coba sekarang dikembalikan jemaah sekalian, dibalik. Jangan atau jarang ada orang yang nggak berjilbab. Artinya berjilbab semua tuh. Normal nggak? Normal. Yang paling penting itu adalah jangan sampai kemudian menormalisasikan antara yang jelek-jelek itu saja, atau bahkan sampai kemudian dia itu terang menderang, apa terang-terangan dia kemudian mendeklarasikan dosa itu, maksiat itu. Kalau maksiat sendiri saja gitu. Kalau jangan sampai kemudian mengajak, kan begitu jemaah sekalian. Maka kenapa kemudian kata Imam Ibnu Barak tentang husnul khuluq itu, tentang ada 3 definisi tentang akhlak yang baik. Yang pertama itu adalah bastul wajhi,
Kalau ketemu orang, jemaah sekalian, itu minimal muka kita tuh jangan masem, jangan musam, bukan kusam ya. Apa? Jangan kecut kalau ketemu orang, jemaah sekalian. Senyum. Kalau nggak mau bilang assalamualaikum, senyum aja. Terburu-buru nih, ambil main HP, keluar. Kayak nggak ada gairah. Ini menurut Imam Ibnu Mubarak. Jadi gimana caranya kebaikan itu mengalir? Ya kita timbul dulu dari diri kita. Kita pakai. Ini gimana kita mau diajak bicara gitu? Gimana kita mau diajak ngobrol kalau muka kita itu nggak ada kelihatan ramahnya gitu? Pertanyaan kan, Ustaz, tapi memang muka saya seperti ini, nggak bisa didesain lagi. Gitu. Ada aja mas kalian. Kalau secara look, orang-orang ahli tahajud, orang-orang ahli sodakoh, ahli infak, ahli sholat duha, ahli bangun malam qiyam itu pancaran sinar wajahnya itu beda aja mas kalian. Meskipun mohon maaf, saya bukan mau rasis ya. Meskipun kulitnya gelap, tapi karena pancaran dia sering wudu, beda auranya aja mas kalian. Bahkan pembawaannya tuh beda aja mas kalian. Pernah saya ketemu sama orang-orang begitu. Sekarang nih assalamualaikum, salaman, pulang. Ya, musam nggak mau nyapa. Ini kan minimal kalau kemudian dia tidak mau ucap salam, kasih rupa-rupa muka yang excited gitu mas kalian. Ya, begitu. Ini basul wajhi namanya. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Mubarak tentang husnul khuluq ini adalah badlul ma'ruf. Badlul ma'ruf itu berbuat yang baik. Kalau kemudian kita jemaah sekalian menemui saudara-saudara kita yang kesulitan, yang tidak, atau dalam konteks ini finance katakanlah, dan kita sebenarnya pingin ngebantu, tapi kita tidak mampu juga jemaah sekalian, maka arahkan kepada orang yang sekiranya dia paham akan kondisinya. Ini termasuk adalah salah satu kiat untuk kemudian kita husnul khuluq itu. Ini adalah riyadhah jemaah sekalian, riyadhah. Kita latihan. Dan mungkin yang ketiga kata Ibnu Mubarak tentang husnul khuluq adalah wakaful adza. Jangan bikin penyakit jemaah sekalian. Jangan bikin penyakit. Sampai ada ungkapan kemudian, jika Anda kemudian tidak bisa membersihkan, maka jangan mengotori. Kan begitu tuh ungkapannya itu. Jika Anda kemudian tidak bisa membersihkan, maka jangan mengotori. Kalau nggak bisa bantu, minimal jangan bikin susah gitu. Kalau tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan, minimal jangan bikin kasus gitu ya. Ini konteksnya aja mas. Hal-hal seperti ini perlu kita riyadhah aja mas. Perlu ada latihan memang. Kayak tadi itu, minimal kalau ketemu orang, kalau ketemu teman-teman kita itu sapa. Kalau nggak mau sapa ya alhamdulillah kalau dia ucap salam, assalamualaikum, dia dapat pahala insya Allah. Ini adalah tolak ukur atau barometer yang Rasulullah SAW berikan kepada kita jemaah sekalian terkait dengan definisi pahala dan dosa, perbuatan baik dan perbuatan buruk. Saya kira itu jemaah sekalian yang kita bisa kaji dalam hadis nomor 27 ini. Semoga Allah SWT memberikan kita keistiqomahan dalam kebaikan-kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Mari kita tutup taklim kita dengan sama-sama membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.